Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda rahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa ya. Emang sembuh dari penyakit bisa instan? Bisa nggak? Oh, Masya Allah, tadi udah dibahas sama guru-guru kita. Memang ada kelebihan yang Allah berikan kepada beberapa orang ini yang memang bisa menyembuhkan orang ini dengan izin Allah, dengan Masya izin Allah. Nah sekarang kita masuk kepada obat-obatan Ustaz ya. Kita pernah dengar yang namanya obat yang namanya habatus sauda. Ini habatus sauda ini mungkin dari zaman Rasulullah hitam. ya. Jintan hitam kalau bahasa Indonesianya. Ini awalnya dibuat jadi obat ini mungkin siapa yang bereksperimen ini atau mungkin memang ada hadisnya atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang cendekiawan muslim Ibnu Sina radhiyallahu anhu radhiyallahu. Beliau ini yang pertama kali membukukan. Jadi yang pertama kali membukukan, kemudian merumuskan bahwasanya ternyata ada obat yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Ibnu Sina penemunya, tapi baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Ibnu Sina yang merancangnya dengan menjabarkan bahwa ini loh arahnya kalau jintan hitam tuh kemana, habatus sauda itu seperti apa, subhanallah. Dalam kitab beliau. Namun subhanallah, mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para sahabat mencari daripada obat dari suatu penyakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan mereka kenapa tidak menggunakan habatus sauda ini. Lalu dalam sebuah riwayat banyak diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kemudian riwayat Bukhari, kemudian Ibunda Aisyah juga pernah juga bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya gunakanlah minyaknya daripada jintan hitam tadi ataupun habatus sauda tadi karena dia adalah obat segala penyakit kecuali asam. Apa asam? Asam adalah kematian. Subhanallah. Jadi biasa kita Ustaz Sam. Waduh ini lari juga artinya ini. Mudah-mudahan karena kematian mudah-mudahan karena pelafalannya aja keliru gitu ya. Jadi asam artinya adalah kematian. Jadi subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan daripada ini ada gambar di belakang. Ya, coba kita lihat dulu. Bentuknya dari jintan hitam kayak gimana nih? Bentuk daripada jintan hitam yang bisa kita dapatkan secara daring gitu ya, secara online yang kita dapatkan biasanya gambarnya seperti ini. Nah, jintan hitam ini daripada Asia sebenarnya. Suka yang bunyi kerk itu dari garing. Oh, ya Allah. Dari benua Asia yang mana subhanallah bisa ditumbuk lalu mengeluarkan minyaknya ini yang akan menjadi obat dari segala penyakit. Nah, perbedaan pendapat ulama, segala penyakit di sini apa? Apakah secara zahiriah memang semua penyakit atau memang ada penyakit tertentu? Misalnya kan dalam bahasa Arab ada yang disebutkan semuanya tapi yang dimaksud sebagian atau yang disebutkan sebagian adalah yang dimaksud semuanya. Nah, ulama hadis mengatakan sebenarnya semua penyakit, tidak ada perbedaan lagi. Memang Ibnu Sina memberikan daripada sedikit klasifikasi seperti asma dan sebagainya itu baru pakai jintan hitam. Kalau selain daripada itu adalah madu. Tapi kalau diteliti daripada hadis baginda Nabi SAW, Nabi mengatakan semua kecuali pakai kecuali. Jadi kalau pakai kecuali Nabi mengatakan berarti memang semuanya penyakit. Semua penyakit bisa disembuhkan dengan obat perantara daripada habatus sauda tadi. Nabi SAW bukan berbicara pakai nafsu. Nabi SAW bukan berbicara hanya dengan akal beliau. Nabi SAW berbicara melalui tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu diragukan lagi kalau misalnya Nabi yang ngomong udah sami'na wa ata'na. Tinggal bagaimana para ahli ini meneliti tentang bagaimana takarannya, mungkin dipakai untuk apa, bahkan untuk luka luar dan dalam biasanya menggunakan daripada jintan hitam tadi ataupun habatus sauda. Inilah daripada mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Ustaz Syam ya. Jadi memang ini disarankan oleh Rasulullah sendiri. Iya, apalagi kalau misalnya pakai ini niatnya karena ngikut Nabi. Wah, double. Udah pasti double tuh ya. Udah yakin sembuh karena memang segala sesuatu itu harus ada keyakinan dulu dalam hati. Nah, sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islami Tinda dan dirahmati Allah ya. Kita bicara masalah tentang penyembuh penyakit yang berikutnya. Nah, setiap hari kita sholat 5 waktu. Nah, ternyata katanya ada beberapa gerakan-gerakan sholat ini yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kita coba tanya sama guru kita Habib Muhammad Syaf. Fadhil. Jadi tausiah. Ya. Jadi ingat sedikit yang Ustaz Syam bilang habatus sauda. Makanya bahasa Arab tuh hebatnya. Jadi ada orang Ustaz Maulana baca kitabnya kelebihan titik. Ya. Jadi dia bacanya habatus sauda dawa likulida.
Jadi kelebihan titik hayyatu sauda dawa likulida. Hayyatu artinya ular hitam, obat segala obat. Akhirnya orang nggak sembuh mati kan. Alhamdulillah bin zalik. Dari ba jadi ya, Bib. Jadi mbak jadi ya gara-gara kelebihan titik. Baik, subhanallah, apa yang disyariatkan Nabi tentunya dari Allah Subhanahu wa taala semua bermanfaat. Masya Allah. Termasuk sholat. Kalau ditanyakan, wah kita praktek nih Ustaz Maulana. Iya, boleh, Bib. Ustaz Maulana Aku nih. praktek. Ya. Artinya sholat itu semua kalau ditanyakan sholat yang bagaimana sih bisa jadi obat. Jadi sholat itu olahraganya masuk, semuanya masuk di dalam sholat. Masya Allah. Misal salah satu contoh, ya. Aku begini aja. Iya, biar kelihatan. Ya. Misalnya Ustadz Maulana kan dari awal sampai sujud nanti. Misalnya lagi takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini maka ulama mengatakan di sini orang takbiratul ihram tuh Mas Fadli melancarkan darah. Melancarkan peredaran darah. Sehat, orang itu melancarkan darah. Kemudian Allahu Akbar kan sambil. Kemudian Allahu Akbar ruku. Nah, ruku yang benar itu artinya di sini kalau ilmu fikih kalau kita seandainya taruh gelas di sini, taruh gelas air itu nggak jatuh, nggak tumpah. Untuk apa? Nih ruku ini untuk melempengkan kita punya tulang. Kita coba kita lihat praktek dulu nih. Kita taruh handphone nih Ustadz Maulana. Jadi kalau sampai jatuh handphonenya Ustadz Maulana Tahan sendiri. 5 menit, tahan 5 menit. Gak, ini nggak jatuh. Ini ruku yang benar ini Masya Allah ya. Artinya sih bagus nih. Jadi Ya, kalau di bagus. sini, Nggak ini jatuh. antar Ini supaya bisa jadinya seperti obat. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal ini melancarkan oksigen. Subhanallah. Jadi ketika i'tidal melancarkan oksigen. Kemudian di ruku Allahu Akbar. Sujud. Nah, ini Sujud, ya. buat mengobati jantung. Nih, ini buat mengobatin jantung. Jadi jantung orang rukunya yang bagus, makanya Nabi mengajarkan ruku yang sujud yang paling lama itu sujud yang paling bagus. Kenapa? Bagus ya. Buat jantung kita Allahu bagus. Akbar. Kemudian Udah. Masih ada lagi, Bib? Masih ada. Oh, duduk di antara dua Iya. sujud. Duduk di antara dua sujud mengobati pangkal paha. Masya Allah. Wih, paha kita tuh Suka sehat. kram, iya. Paha kita ini sehat. Saya curus sekali aja. Iya, udah, Bib, nggak apa-apa, Bib. Bib, udah selesai, udah, Bib. Abi, Oh, udah gitu. selesai. Belum. Dia belum selesai sholatnya. Terakhir salam, Ustaz, maaf. Salam. Terakhir salam. Nah, salam ini apa manfaatnya? Merilekskan kita punya kepala. Oh iya, makanya senam dulu ada begini ya, SKJ 88. Masya Allah, Ustaz Maulana, terima kasih banyak. Saya bersyukur jadi alat peraga. Tahu nggak Iya. kenapa? Kenapa? Biasanya yang peraga itu pasti model. Oh, ya Allah. Ini dia mau dibilang model. Dah, kita lanjut lagi. Makasih banyak Habib ilmunya. Komentar dong. Oh iya, saya ada komentar itu. Ya Allah. Ngaku diri. Benar-benar stretching gitu Iya, ya, iya, Bib, ya. stretching jadinya bagus Masya semuanya. Allah. Nah, sekarang kita waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dulu nih yang diberikan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya nih ya. Pertanyaan dari jamaah Islam itu indah. Oke, Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Habib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya dikasih jimat oleh seseorang katanya jimat itu bisa menyangkal berbagai macam penyakit. Dan pernah saya pergi tidak membawa jimat tersebut. Tiba-tiba merasa badan saya tuh nggak enak. Dibawa ke rumah sakit juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah apa-apa, tapi badan saya tuh merasa sakit. Giliran ada jimat, saya tuh merasa segar kembali badannya tuh. Kenapa begitu ya Ustadz Maulana? Ya baik, saya tahu. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Sasam dan semuanya guru-guru kita yang lagi nonton dan Masya Allah Tabarakallah di 15 Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Dan kali ini kita membahas tentang bagaimana sih perihal tentang berbicara dengan adanya jimat. Hati-hati pada kita semua. Yang jelas apalagi tadi sudah mengatakan kalau aku tidak bawa ada hati-hati, bergantung, berharap, meminta selain daripada Allah, ini bisa terjadi kemusyrikan. Ingat, jangan sampai kita berharap, apalagi tadi sudah ketergantungan atas benda ini. Kalau saya tidak bawa ini, saya tidak akan selamat. Hati-hati. Yang memberikan keselamatan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan atas apapun yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah ini membahayakan
apanya? Ibadahnya, membahayakan keimanannya, merusak syahadat. Salah satu yang merusak syahadat itu mudah kalau kita ucapkan. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Maka yang dikhawatirkan rusak syahadatnya. Hati-hati, rusak syahadatnya. Tidak dikendaki adanya ketergantungan atau berharap atau meminta selain daripada Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Maka dari sini mohon maaf tanpa menggurui, kalau rusak syahadat ketika dia bergantung berharap akan berakibat dia akan dihina dan maaf ibadahnya tertolak. Ibadahnya tertolak. Dan dosa yang terbesar adalah dosa syirik. Sekali lagi, dosa terbesar adalah dosa syirik. Dan semua dosa diampuni kecuali syirik. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai yang kita lakukan ini justru alih-alih berharap pengobatan dengan ini, tapi ternyata justru syahadatnya rusak. Maka, Ustaz, tapi jimatnya bertuliskan Al-Quran. Kemudian ditempelkan. Mungkin itu harapan. Tapi kalau maaf ya, kalau bisa jadi ada orang syirik disebabkan karena Quran. Karena bergantung dengan tulisan Quran itu dibawa kemana-mana. Apalagi kalau sudah jadikan diikat, biasanya diikat di pinggang. Bayangkan kalau itu dibawa ke toilet. Ini dikhawatirkan bukan justru mencari obat, tapi menghinakan daripada Al-Quran itu sendiri. Makanya perlunya kita dapat informasi lewat tayangan-tayangan Islam itu indah ataupun guru-guru kita. Dan ada nih informasi menarik juga yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan Ustaz Sam. Silakan Mas Fadli dan Ustaz Sam.